Iya, sorry jauh ya. Biasa di sini handphonenya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali Bung. Ngobrol-ngobrol dulu. Boleh minta mikrofon satu? Cik. Cik. Ya, kenceng banget ya? Ya, Kita ngobrol apa nih? memperkenalkan ini lah Yamaha. Oh iya, jadi ini kedua kali ya lu menggunakan drum elektrik ini? Kedua kali menggunakan drum ini dan sangat nyaman. Kira-kira gitu? Kedua-duanya nyaman. Kenapa nyaman? Karena secara dimaininnya enak, terus membrannya juga enak, bisa dituning segala macam. Responsif juga, terus yang pasti kalau gue lebih seneng dynamic-nya dapet ya, ngurus kayak drum akustik beneran gitu. Kalau mau main kayak ghost note ya itu biasanya di drum elektrik yang Pentes lah nggak dapet. Atau mungkin gue drum elektriknya dulu yang tipe yang lama banget kali ya. Di sini cuman ya kayak misalnya ya simbal yang kalau mau cut gitu itu lebih enak aja. Terus kalau sebenarnya lu sendiri sebagai drummer tidak menggunakan drum elektrik di untuk biar kalau untuk di panggung enggak. Cuman Ya. kalau untuk di rumah latihan udah pasti pakai drum elektrik ya. Karena rumah gue tuh berdekatan dengan tetangga, jadi padat penduduk ya? jadi works banget kalau misalnya drum elektrik itu ada di rumah gitu buat latihan. Karena gue yang pasti kayak fingering itu gue lakuin tiap hari, warm up itu gue lakuin tiap hari, biar maksudnya begitu pas main ya nggak kaku aja sih. Kalau lu sendiri sudah main drum berapa lama? Ini jebakan. Pertanyaan jebakan adalah pertanyaan ini menentukan jumlah umur. Nggak, soalnya gue main drum waktu itu masih muda waktu. Oh gitu ya. Jadi baru sebenarnya telat banget gue main drum itu di waktu SMA, sekarang baru main drum. SMA kelas 1 baru start main drum. Karena awalnya main gitar, gitu-gitu aja, akhirnya gue coba main drum. Dan ternyata alat musik yang gue paling cocok itu di drum. Dan itu start itu sekitar tahun 94 ya, iya. 94 SMA kelas 1 mungkin itu yang tadi tampil belum pada lahir mungkin. Ya dia aja belum lahir. Oh ya, dia belum lahir tadi. Jadi 94 main drum, terus 98 itu di umur 19 tahun ya gue masuk netral. Oh. Tapi basic permainan musik sendiri sebenarnya langsung main drum atau sebelumnya? Sebelumnya sempat main piano, terus sempat les juga gitar, terus ngeband terus sempat main bass, main gitar juga. Cuman akhirnya lama-kelamaan kok kayaknya gue lebih interest ke drum ya gitu. Terus akhirnya gue coba main drum dan ternyata keterusan sampai sekarang. Nah, tadi kan banyak banget nih yang tampil di sini anak-anak Yamaha Music School. Kecil-kecil udah pada jago semua. Jago-jago semua ya. Pusing banget lihatnya, saya jago-jagonya ya. Kayak ayam. Iya, ayam jago. Nah, mungkin bisa kalau di sekolah kalau di sekolah musik ya pelajaran drum udah pelajaran musik otomatis akan mereka dapatkan. Cuma spesialnya mungkin di sini setelah mendapatkan pelajaran musik di sekolah, terus ada tampilnya juga di panggung dan ada sharing session dengan profesional ya. Lu salah satunya, mungkin lu bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini mungkin yang tidak bisa didapatkan informasi-informasinya di sekolah. Jadi berdasarkan pengalaman lu sebagai seorang drummer sudah puluhan tahun ya, seorang drummer, kira-kira ketika lu main bersama netral, apakah lu masih deg-degan gak sih seorang Eno netral itu misalnya mau naik panggung tuh masih nervousnya gak sih? Terus masih latihan gak sih selama ini gitu? Untuk kayak mungkin teman-teman semua di sini pemain drum ya, drummer khususnya. Sekolah musik itu penting banget sih Rul ya buat ngetahuin. Gue sendiri aja jujur gue menyesal banget gue tidak menekuni sekolah musik itu gitu. Dan gue tipikal orang yang otodidak dan tidak bisa membaca not gitu, membaca toge itulah, lama-lama toge itu. Cuman ya itu
gue juga menyarankan buat kayak anak-anak yang di music school untuk supaya lebih berkreativitas aja sih gitu. Jadi jangan terpatok dengan apa yang guru ajarkan gitu, apa yang dikasih oleh pengajar gitu. Lebih baik berimprovisasi, karena menurut gue kayak kalian belajar di sekolah musik nanti kok kemudiannya jangan jadi guru musik, jadi pemain musik gitu. Tapi guru musik juga nggak masalah dong. Nggak masalah, cuma maksudnya itu untuk terakhir pun nggak masalah gitu. Gue juga nggak masalah, mungkin ntar gue pengennya juga jadi guru, cuman kalian menikmati dulu dengan bermusiknya dulu gitu. Ngeband apa segala macam, itu kan yang kita pengen dapetin di euforia di depan penonton yang banyak gitu. Itu pasti kita semua pemain band tuh kayak gitu pengennya gitu. Cuman yang mungkin nggak salah juga ya, mungkin emang gue pengen jadi guru aja, oh ya udah nggak masalah. Cuman kalau gue lebih menyarankan kayak nikmatin dulu aja lah gitu, skill kalian, nikmatin karya kalian buat ke orang-orang banyak kayak gitu. Ya. Terus dengan adanya kompetisi seperti ini juga mungkin salah satu kesempatan ya untuk bisa tampil depan orang banyak seperti ini tuh nggak mudah ya. Iya, nggak mudah. Nah itu untuk melatih mental juga tidak diajarkan, maksudnya nggak ada mata pelajarannya. Nggak ada mata pelajarannya ada langsung di lapangan gitu ya. Iya, sama yang sering gue bilang itu salah satunya kadang musisi suka lupa ya, kayak entah itu pemain drum, pemain gitar, atau pemain ya apapun itulah gitu. Attitude nomor satu sebenarnya, bukan skill gitu. Mau skill sejago apapun tapi attitude jelek, datang latihan telat, manggung telat, terus misalnya nih di depan fans mereka kayak sombong atau apa, itu nggak akan kepake sih menurut gue. Kalian lebih mendingan kayak mungkin mainnya biasa cuma punya ciri khas, tapi attitude kalian baik, apalagi ditambah skillnya bagus, itu baru juara menurut gue. Ya, itu penting ya. Nomor satu kalau gue, attitude kalian harus benar sih, harus bagus gitu. Karena sebagus apapun kalian main, kalau attitude jelek, nggak akan kepake. Ya, betul. Boleh tepuk tangan? Kalau lu sendiri Bung Ens, masih nervous ya sih? Masih deg-degan ya sih? Masih, tadi gue mau nanya sih, apalagi ditonton sama anakku yang kecil lah. Ini pengen berat ya? Kayak deg-degan gitu deh. Itu misalnya untuk mengatasi deg-degan atau nervous itu gimana sih untuk seorang sudah puluhan tahun gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman yang tadi tampil misalnya deg-degan, misalnya grogi gitu ya. Itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar. Nggak perlu dihilangkan ya. Dan maksudnya orang punya kebiasaan masing-masing buat menghilangkan nervous itu gitu. Kayak mungkin dari segi band gue sendiri nih ya, PRL masing-masing kayak Coki itu sebelum manggung bagi lagi nervousnya dia suka gigit kuku. Coki. Dan gue tuh kayak misalnya throw up, misalnya gue muntah gitu. Setelah gue muntah, gue ngerasa plong, enak, gitu. Terus kayak Bombas biasalah mandi kamar mandi gitu, orang lah. Dan itu dia ngerasa plong dengan kayak gitu. Nah, tiap orang sih punya cara masing-masing untuk mengatasi itu, dan gue nggak bisa ngasih saran kayak kalian mesti ini kayak gini. Enggak, cuman yang pasti sebelum main warming up itu perlu. Ya. Karena kalau enggak, terutama apalagi main drum yang perlu fisik, dan nggak mungkin kayak gue perlu mainnya energi lebih ya, otomatis gue harus warm up pemanasan. Oke, nah sekarang kalau balik lagi ke instrumen yang lu pakai ya, untuk seberapa penting sih instrumen kalau untuk manggung penting ya, tapi untuk latihan seberapa penting pemilihan instrumen untuk latihan? Atau sama, lu pakai instrumen latihan dan manggung sama? Iya, gue pasti selalu pakai instrumen latihan dan manggung, settingan pun sama biasanya. Settingan, tapi kayak misalnya lu di rumah latihan pakai drum elektrik juga kan? Nah, seberapa penting pemilihan tools lu untuk latihan di rumah? Kan itu tentunya kan seorang musisi ya harus tetap beradaptasi dengan drum, tetap beradaptasi dengan instrumen gitu. Ya. Nah, itu pemilihannya seberapa penting sih? Kalau gue yang sangat penting kayak misalnya dalam akustik elektrik ini kan bisa dituning ya. Yeah. Dan gue kan tipikal main snare-nya pakai high tuning gitu. Jadi kalau misalnya nggak dituning, ibaratnya kayak gue perlu kayak attack yang balik untuk di snare. Jadi kayak si drum Yamaha ini ya gue senengnya ya itu dia bisa tuning yang standar gue untuk akustik bisa diaplikasikan ke drum elektrik ini gitu. Jadi gue ngerasa kayak main drum elektrik ini kayak main drum akustik aja gitu. Oh, jadi feel-nya dapet ya? Jadi feel-nya dapet. Oke, dan
yang seperti ini masuk promo dikit, nggak apa-apa, emang tugas saya promo sih ini. Iya, tapi memang benar dan maksudnya kayak ride aja bisa. Betul. Maksudnya biasanya kan cuma udah crash ride dipukul di mana aja, ini kan ada bel, ada di bagian apa flatnya segala macam itu bisa di crash ride juga bisa. Gue berasa lebih main drama akustik aja di sini. Dan bisa untuk konten juga ya, karena bisa terkoneksi dengan aplikasi Rek and Share. Itu tadi juga main suaranya dari Rek and Share juga ya. Cuma biasanya di sebelah langsung, ini agak jauh, ya. Jadi agak repot gitu ya. Nama apa namanya? Ya gitu lah ya. Gak jelas. Colokannya kurang. Colokannya kurang nggak sih? Bekas ini aja, bekas tadi tampil anak-anak sekolah musik, jadi kejauhan. Oke, mungkin sampai situ dulu ada yang mau. Oke, untuk penampilan terakhir langsung saja kita beri buka untuk Eno